Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang peluang. Ya, materi ini berada di kelas 9 semester 1. Yang pertama yaitu silabus, yaitu dengan tujuan pembelajaran matematik, yaitu ada standar kompetensi, ada indikator pencapaian yang akan kita ukur, dan ada diagram alur. Yang pertama yaitu tinjauan materi pokok bahasan. Di sana dikatakan bahwa pengetahuan prasyarat, misalkan maksudnya materi yang sebaiknya telah dikuasai oleh siswa mengenai pengertian ruang sampel, titik sampel, suatu percobaan. Terus yang kedua, sistematika pemajian materi. Pada materi peluang memerlukan dasar hitung yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Yang ketiga yaitu hakikat peluang adalah membandingkan titik-titik sampel satu kejadian dengan titik sampel seluruhnya yang mungkin terjadi pada contoh ruang. Yang selanjutnya ada standar kompetensi yang akan kita bahas, yaitu memahami peluang sederhana. Ya, yang kompetensi dasarnya itu menentukan peluang suatu kejadian sederhana. Untuk materinya yaitu menghitung peluang masing-masing titik sampel pada ruang sampel, suatu percobaan, atau menghitung nilai peluang suatu kejadian. Tujuannya yaitu siswa dapat menghitung peluang masing-masing titik sampel pada ruang sampel atau suatu percobaan. Yang kedua, siswa dapat menghitung nilai peluang suatu kejadian. Ya, untuk peluang ada diagram alur, di mana di sana ada frekuensi harapan yang akan kita bahas, ada titik sampel, ada juga ruang sampel, ya, di mana ruang sampel itu ada juga yang peluang kejadiannya antara 0 sampai dengan 1, ada peluang kejadiannya titik di 0, yaitu ya. Rumusnya juga ada yang dikatakan bahwa K sama dengan banyak kejadian K atau dibagi dengan banyak percobaan. Yang selanjutnya yaitu sebelum mempelajari materi bab ini, kerjakanlah soal-soal berikut di buku latihanmu. Ya, yang pertama, buatlah 3 kalimat yang menyatakan kemungkinan. Tentukan apakah pernyataan berikut merupakan kejadian pasti atau kejadian mustahil. Yang ketiga yaitu sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Tentukan kemungkinan mata dadu yang muncul. Silahkan boleh dikerjakan dulu sambil menulis, ya. Sambil nanti setelah kalian menulis contoh 3 kalimat yang kalian buat, ya, misalkan yang pertama kalian menulis bulan berputar mengelilingi bumi. Yang kedua, matahari terbenam di sebelah timur. Yang ketiga, paus bernapas dengan insang. Ya, kalian tinggal menentukan mana yang dikatakan dengan kejadian pasti, mana yang dikatakan dengan kejadian mustahil. Yang keempat, sebuah uang logam dilemparkan 1 kali. Tentukan kemungkinan kejadian yang akan muncul. Ya, soal yang terakhir yaitu banyaknya siswa dalam satu kelas berjumlah 56 orang. Perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan adalah 3:5. Tentukan banyak siswa laki-laki dan siswa perempuan dalam kelas tersebut. Ya, ada 5 soal. Nanti silahkan kalian kerjakan setelah materi ini selesai. Ya, setelah Bapak beres memberikan contoh soal, ya, terus setelah beres pemaparan. Ada ruang sampel. Pengertian dari ruang sampel itu himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan kejadian.
Ruang sampel suatu percobaan dapat dinyatakan dalam bentuk diagram pohon atau tabel. Ada yang dikatakan dengan titik sampel, yaitu anggota dari ruang sampel. Ya, contoh soal. Tentukan ruang sampel dan titik sampel dari pelemparan sebuah dadu. Ya, kalian sering main ular tangga, kalian sering main ludo, dan kalian sering main halma, ya. Itu semua menggunakan dadu. Pasti kalian sudah tahu bahwa angka dadu itu yaitu angka 1 sampai dengan angka 6. Kalian tinggal dikocok-kocok lalu dilemparkan. Kejadian yang mungkin dari perlemparan sebuah dadu, pasti yang akan muncul itu satu angka, yaitu antara angka 1 sampai angka 6. Ya, maka kalian bisa menyimpulkan bahwa S sama dengan, ya, boleh dilihat, silahkan dibaca kurung kurawal 1 2 3 4 5 6 kurung kurawal. Nah, itu ya, jadi itu peluang kejadian S. Kemungkinannya itu ada 6. Nah, baru kalian bisa tentukan titik sampelnya, yaitu angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Yaitu yang selanjutnya yaitu kaidah pencacahan. Suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan. Misalkan kaidah pencacahan terbagi menjadi 3 metode, yaitu metode aturan pengisian tempat atau metode permutasi dan metode kombinasi. Ya, adapun kaidah dan peluang dari pencacahan yaitu boleh diagram pohon, boleh tabel silang, atau boleh pasangan terurut. Ya, misalkan ada pasangan terurut, misalkan Roni Agus, Wimo Bimo. Nah, himpunan calon ketua wakil ketua maka dapat diselesaikan dengan menggunakan kaidah pencacahan. Ya, nah ini contohnya. Ini ada yang diagram pohon, ya, lalu disatukan dengan pasangan berurutan. Atau yang ketiga yaitu tabel silangan. Ini boleh menggunakan tabel. Ya. Sekian untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.